ketika menyampaikan firman Tuhan dengan bismi. Dalam bahasa Ibrani-nya bismi anoki. Dalam bahasa Arabnya bismillah. Sekali lagi, video ini mohon di-share, mohon di-like, ya, mohon di-subscribe, dan kalau bisa ada masukan-masukan, ada saran-saran, silakan dituliskan di kolom komentar. Insya Allah, semua yang kita lakukan akan bernilai ibadah di sisi Allah. Setahu saya tidak ada. Ya. Apakah nubuatan ini gagal kalau tidak ada? Di mana itu jelas tertulis? Biar saya baca. Ulangan 18:19, dibaca dari ayat 18. Itu dipertegas lagi, ada korelasinya dengan Kisah Para Rasul 3 ayat 23. Tetapi tiap-tiap orang yang tidak mendengarkan Nabi itu, ia akan ditumpas dari antara kaum itu. Ini nubuatan seorang Nabi yang setelah Yesus, ini nubuatan. Karena dikatakan Nabi itu berarti belum terjadi. Ulangan 18 berapa tadi, Bang? 19, Anda baca dari ayat 18. Ini udah diterima ini. Ya, di mute dulu Mbak Juniat. Seorang nabi akan aku bangkitkan dari antara saudara mereka sendiri yang seperti engkau. Aku akan menaruh firmanku ke dalam mulutnya. Ia akan mengatakan segala sesuatu yang ia dengar daripadaku. Setiap orang yang tidak mendengarkan firmanku yang diucapkan nabi itu dengan namaku, demi namaku, daripadanya akan aku tuntut pertanggungjawaban. Ngeri nih, Tuhan loh yang nuntut. Sementara kalau preman ngancem kita aja kita udah ketakutan nih. Ini Tuhan langsung yang ngancem. Masuk nggak ketakutan Anda? Jadi ini menurut Abang dari siapa? Nah ya itu mari kita menunjukkan ke siapa? Mari kita cari sama-sama, Bang. Kalau menurut Anda adakah di Bible? Ya, ada, Bang. Siapa, Bang? Nabi? Yesus. Apakah Yesus ketika menyampaikan firman Tuhan dengan nama Tuhan? Dengan nama Tuhan, Bang. Di mana, Bang? Ayatnya, contoh. Dengan nama Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, gitu. Ada? Gini aja. Karena Yesus sudah mengatakan sendiri bahwasanya aku berkata-kata bukan dari mulutku sendiri, gitu. Betul. Ya. Tapi Jadi, di dalam 4 Bible sesuai dengan nubuatan yang ada di Ulangan 18 ayat 18, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saya saudara bukakan mereka. Ulangan 34 ayat 10, Bang. Tidak ada lagi nabi yang seperti Musa yang dibangkitkan dari bangsa Israel. Yesus orang Israel. Ulangan berapa, Bang? 34. 34 nomor 10. Coba. Ulangan 34 ayat 10. Ya. Ini mengenai kematian Musa ini, Bang. Iya. Iya. Tidak ada lagi nabi. Coba baca. Ya, oke. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel dalam yang hal seperti Musa. Tidak ada, Bang, di Biblia dalam hal segala tanda dan mujizat yang dilakukan atas perintah Tuhan di atas Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan sebagainya. Nggak ada, Bang. Seperti Musa tidak ada sini. Nah, artinya Anda bilang nggak ada yang seperti Musa. Ini Anda gimana sih cara bacanya itu? Ini Ulangan 34 ayat 10 ini saya bacakan ya baik-baik ya. 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 Maka di antara orang Israel tiada ini terjemahan lama, bentar, terjemahan baru yang Anda pahami. Ya, seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka. Tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Itu jelas tuh. Tidak ada lagi nabi yang bangkit dari antara bangsa Israel yang seperti Musa, itu nggak ada. Ini Ulangan 34 ayat 10.
Nah, sementara di situ dikatakan di dalam Ulangan 18 ayat 18 sampai 19 bahwa nabi itu dari antara saudara mereka. Saudara mereka siapa, Bang? Ya. Siapa mereka, Bang? Bangsa Israel. Artinya saudara bangsa Israel. Saudara bangsa Israel siapa? Ya, bangsa Ingat? mereka sendiri. Abraham punya 2 orang anak, Bang. Ishak dan Ismail. Israel dan Arab itu sepupuan. Ya. Jadi di situ dikatakan tidak ada lagi seorang nabi akan aku bangkitkan dari antara saudara mereka. Saudaranya bangsa Israel. Israel dan Arab itu sepupuan. Ini abang ada datanya gitu. Loh. Emangnya Ishak dan Ismail bukan saudara? Iya, tapi bukan abang adik. Sepupuan. Lah iya. Kenapa saya bilang karena Ishak dan Ismail nanti masing-masing punya anak. Anaknya Ishak dan anaknya Ismail itu sepupuan, Bang. Akhi, ada tamu, Akhi. Ya, silakan. Monggo dilanjut dulu. Iya, saudara Juniati Saragi. Juniati Saragi, Bang. Juniati Saragi. Ya, silakan dibuka mic-nya, Mbak Juniati. Mas Noah kemana? Turun? Oh, langsung turun. Silakan Mbak Juniati. Ya, selamat malam semua. Oh, selamat malam. Tadi cewek, sekarang jadi cowok. Ya nggak apa-apa, Bang. Kebetulan akunnya belum bisa untuk apa namanya. Tadi istrinya. Oh iya ya. Lanjut. Bang ini Islam atau Kristen, Bang? Kristen, Bang. Oke, Bang. Apa pertanyaan, Bang? Silakan, Bang. Pertanyaannya, Bang. Bang, apa yang mau dialog? Kan kita udah jelas nih, Bang, ya perbedaannya sekarang, apalagi Kemendak kemarin, Kementerian Agama ya, kan memisahkan sekarang antara Yesus sama Isa itu udah beda gitu, Bang. Iya. Jadi sebenarnya kalau kita mau bahas-bahas ini, sebenarnya abang ini membahas yang mana gitu, Bang? Dari mana berjalannya pemikiran abang bisa ngotak-ngatik gitu di situ gitu loh. Kan berbeda nih sekarang nih. Karena kan kalau kemarin kan sama, ya kan? Iya. Persepsinya kan sama nih. Iya. Tapi kan kita udah diperjelas nih sama kemarin keputusan Menteri Agama kemarin, ya beda udah. Oke, baik. Ini suara apa ini ya? Sakit kuping lu. Jadi gini, Bung. Kalau misalnya itu yang menjadi sandaran utama untuk tidak adanya dialog lintas agama, maka itu adalah satu kekeliruan. Kenapa? Karena ajaran saudara itu adalah ajaran yang diperintahkan untuk diajarkan kepada seluruh manusia, termasuk kepada orang Islam. Beritakanlah Injil kepada umat Islam. Itu ada dalilnya. Markus 16, nomor 16 sampai nomor 20. Matius 28, nomor 19, 20. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Nah, ketika kemudian Injil diberitakan kepada kami umat Islam, maka kami juga menyeru, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia, ajaklah manusia, sampaikanlah manusia agar mereka menuju kepada jalan Tuhanmu dengan cara yang hikmah dan pengajaran yang baik. Jadi Islam mengajarkan, mengajak siapapun untuk menjadi Islam. Kristen juga demikian. Jadi sama-sama punya misi. Agama Anda punya misi mengkristenkan orang. Kalau kami misinya bukan mengislamkan orang, tapi mengajak orang untuk menuju kepada Islam.
mengajak aja, menyampaikan. Ud'u ila sabili rabbi la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan. Berbeda dengan di kitab saudara. Baptislah mereka bagi yang percaya, yang tidak percaya hukum. Kan ada seperti itu. Jadi ketika agama Islam kemudian menyampaikan keislamannya, agama Kristen juga menyampaikan kekristenannya, ya sama-sama mari kita adu. Berdialog, berdiskusi dengan cara-cara yang seharusnya harus baik. Memberikan edukasi. Kristen ajarkan, apa Kristen? Kami mau diinjili. Iya Pak. Oh ya, siapa Tuhanmu? Yesus. Tentu kami yang menggunakan akal akan bertanya, kok Yesus Tuhan? Bukannya dia manusia, anak Maria? Kan gitu. Nah, Anda juga akan berkata, wahai Islam, ya, apakah ada ajakan untuk menyeru kepada Islam? Ya, ada. Siapa Tuhanmu? Allah. Siapa Allah itu? Pencipta langit dan bumi. Mana dia? Laisa kamitslihi syai'. Tidak serupa dengan makhluk. Berarti tidak ada. Bukan tidak ada. Lalu matamu yang tidak bisa melihatnya karena matamu punya keterbatasan. Tapi keberadaan Tuhan kami, Allah itu ada. Ada, bukan menjadi tidak ada karena tidak bisa dilihat. Karena penglihatan manusia punya keterbatasan. Jakarta nggak bisa dilihat dari Makassar. Apakah Jakarta nggak ada? Ada. Akal manusia tidak bisa dilihat oleh mata. Apakah akal itu tidak ada? Ada. Pada saat kemudian belum ada mata makhluk, tidak ada yang melihat Tuhan menciptakan langit dan bumi. Apakah berarti pencipta nggak ada karena tak ada yang melihatnya? Ada. Kalau begitu Allah itu memang ada. Yes, ada. Tapi kita nggak bisa melihatnya. Nah, itulah yang kita dialogkan. Anda bertanya tentang Tuhan kami bertanya tentang Tuhan Anda. Anda bertanya tentang kitab kami bertanya tentang kitab Anda. Anda bertanya siapa yang membawa Islam, kami bertanya siapa yang membawa Kristen. Itulah dialog itu terjadi. Cuman ada sekelintir orang yang tidak menginginkan ini. Kenapa? Karena pada saat Islam di Kristen dialog, ya Kristen selalu tersudutkan. Gitu Bang. Silakan. Sebenarnya pada dasarnya kekristenan nggak pernah mau ikut campur soal masalah. Ya terserah. Kau mau bikin Nabi Muhammad itu nabi terakhir, klaimmu. Kau mau bikin ini, klaimmu. Tapi yang jadi masalah ketika kau ngeklaim bahwa misalnya contohnya kayak kemarin itu kan, Isa itu ya Yesus. Isa itu harus kayak gini. Kalian yang datang 600 tahun, cobalah kalian kan berpikir kan. Kalian kan katanya tadi kan apa tadi namanya katanya ya itulah yang berpikir gitu kan. 600 tahun kalian setelah kekristenan ada. Oke. Apa yang kalian tahu tentang kekristenan? Oke. Entar dulu, jangan dijawab dulu. Kita kan bisa ini kan, diskusikan. Iya, silakan. Yang jadi pertanyaan berikutnya, kalian kalau misalnya disampaikan istilahnya tentang kebenaran ataupun mungkin kita misalnya saling berdiskusi ya, kalian menanggapi itu dengan baik nggak? Apa yang berujung kayak kemarin itu kalian yang bikin api pelaporan. Maksudnya kayak mana sih? Kalian seneng untuk istilahnya berargumen, tapi begitu misalnya ada yang hal ini, kalian kayak anak kecil, lapor lah, inilah. Maksudnya itu apa? Secara ini Bang ya, jumlah kalian besar loh jumlahnya di Indonesia ya, kita bilang. Tapi kok kelakuannya kayak anak kecil, dikit-dikit lapor. Ini hanya masalah obrol-obrolan kok. Kadang-kadang kadang-kadang kalian menyatakan logika. Cukup gantian. Ya udah ya, Anda nggak usah curhat di sini atau menghakimi kita ya. Jadi yang pertama tentang Kristen lebih dulu. Kristen lebih dulu daripada Islam. Kayaknya keliru itu. Karena Adam alaihissalam sudah mengajarkan Islam. Adam tidak mengajarkan Kristen. Apa Islam itu? Berserah diri kepada perintah Tuhan pencipta langit dan bumi. Kristen agama yang membantah, sabar Bang ya, sabar. Gantian kita ya. Kristen itu adalah agama yang membantah perintah-perintah Tuhan. Itulah Kristen. Kemudian Anda mengatakan kami ada 600 tahun kemudian. Yang Anda maksud itu adalah Islam di Arab. Dan Kristen yang ada di Roma. Takaran Anda itu sangat-sangat kekanak-kanakan. Sementara yang Anda bahas ini adalah orang Indonesia. Islam di Indonesia ratusan tahun lebih dulu daripada Kristen nongol.
Kristen itu baru tadi pagi ada di Nusantara ini. Islam sudah ada di abad ke-8, abad 9 di Nusantara ini. Kristen masuk di abad keberapa? Hampir 1000 tahun Islam itu lebih dulu di sini. Ya, kurang lebih baru ada Kristen. Kristen baru tadi pagi dibawa penjajah masuk ke sini. Jadi kalau Anda mengatakan Kristen lebih dulu apa? Kristen masuk di Indonesia, pertama kali kitabnya diterjemahkan bukan Yesus, Bung. Makanya Kristen kalau naik ke Komal Islam itu harus isi kepala dulu dengan ilmu baru naik. Jangan sampai dipermalukan. Pertama kali Kristen masuk kitabnya di Nusantara, tidak ada Yesus. Yesus tidak dikenal. Oh, Yesus itu pendatang baru kok. Di Dukcapil baru didaftar pun itu pun namanya belum ada. Jadi yang ada di terjemahan pertama kali masuk di Indonesia, kitabnya orang Kristen dari agama Barat ini, agama Roma, itu menggunakan nama Isa Al-Masih. Aduh, gimana? Itu yang kedua, yang pertama. Yang kedua, api pelaporan. Bung, kalau ada seorang anak dalam rumah tangga berantem, ya, bagaimana solusinya? Harus ada pendamai, Bung. Antara anak yang dipukulin dan anak yang memukul harus ada yang melapor ke ayah, supaya tidak ada terjadi pertengkaran demi pertengkaran. Harus ada supaya bapak turun, ibu turun, campur tangan untuk mendamaikan itu. Yang jahat dikasih ganjaran. Jangan kau biarkan anakmu berantem, Bung. Ini anak bangsa, anak-anak yang lahir dalam perut pribumi. Gak boleh ada berantem. Maka ketika ada yang melakukan kesalahan seperti yang dilakukan oleh penista agama Islam, itu harus dilaporkan supaya tidak noise, kan gitu. Supaya kalau ada yang ribut di akar rumput bisa dengan cepat kita tangani. Begitu juga orang Kristen, kalau ada di antara kami menghujat, misalnya Yesus itu antara manusia terkutuk di atas tiang salib, dan itu dianggap hujatan, lapor supaya tidak diulangi lagi. Bukan berarti kami cengeng, tidak. Ini negara harus damai, Bung, harus tentram. Coba bayangkan kalau ada penghujat kemudian di masa sama masyarakat yang ada setempat. Anda mau? Kan nggak mau. Karena itu kita hindari, maka kita laporkan. Solusinya adalah lakum dinukum waliyadin. Wahai Kristen, beragamalah dengan menggunakan pakaianmu sendiri. Jangan kau itu adalah polisi, kamu itu adalah tentara, kamu menggunakan seragam polisi. Jangan, itu gadungan namanya. Kamu Kristen tapi ke-Islam-Islaman. Itu serigala namanya. Yang ketiga, Islam jumlahnya banyak di Indonesia ini. Justru harus Anda itu berterima kasih. Kok Islam gak sampai anarkis ya? Kok Islam gak sampai dia main hakim sendiri ya? Padahal mereka mayoritas. Kalau umat Islam di Indonesia ini ngamuk semuanya, sel penjara yang ada di negara gak nampung mereka loh. Tapi kenapa mereka tidak melakukan itu? Karena Islam itu ajaran kasih dan sayang, bukan kasih palsu, kasih Indomie, bukan. Jadi saudara, kalau mau menasihati sini bukan tempatnya. Karena sejatinya agama Kristen inilah yang mencari-cari masalah dengan umat Islam. Itu yang Anda harus pahami. Silakan. Lagian yang dilaporkan itu bukan orang yang dialog. Tapi yang dilaporkan adalah orang yang monolog. Orang yang sedang dialog tidak bisa dilaporkan. Tapi yang monolog yang bisa dilaporkan, Bang. Dengar dulu, kita ngomong satu-satu. Kita ngomong monolog ya. Kalau monolog itu saya ngomong sendiri. Nah, iya. Ini kayak mana monolog kalau bapak? Saya nih nanya ke bapak, bapak juga nanya ke saya, bukan monolog itu, Pak. Nah, itu nggak bisa dilaporin, Bang. Siapa yang dilapor yang monolog? Siapa yang dialog? Siapa yang dilapor yang dialog? Coba. Ada. Hah? Monolog tadi siapa yang ngomong dialog? Monolog. Saya kasih contoh, saya kasih bukti. Siapa? Satu, dengerin. Satu, Gratia Pelo monolog. Masuk. Ya. MKC. Monolog. Sekarang ku tanya dulu, kiamat monolog. Katanya dengerin dulu satu-satu, dengerin. Enggak usah ngomong gitu. Dengarkan dulu. Kiamat monolog. Dia dulu. Katanya mau dikasih data. Mau dikasih data kok. Satu, Gratia Pelo monolog. Anak Batak monolo, Saipudin Ibrahim monolo, si Kace monolo, Pak Ujong monolo, gitu ya. Kalau sekarang ini si Kiamat monolonya banyak,
Diskusinya ada. Monolognya yang kita laporkan. Paham sampai sini? Data. Lanjut. Sebenarnya gini saudara ya. Kalau penghujat-penghujat ini, semisal Bang Suma misalnya dituduhkan menghujat, ada pelaporan, ayo kita ke kantor polisi. Berargumen, cuman argumen kalian aja yang boleh didengar. Itu bukan ini, itu pengecut. Maksudnya gimana pengecut? Bawa argumen lo, bantah argumennya kan gitu. Iya, kita sudah bantah-bantahan kan? Ya itulah masalahnya. Tetapi kemudian yang terlapor ini adalah monolognya dia. Monolognya dia yang terlapor. Kutanya lagi Ahmad monolog gak? Monolog. Monolog. Mau dengerin buktinya? Mau dengerin? Emang tadi ya kalian semua ya. Mau dengerin nggak? Karena ada monolog, orang udah jelas-jelas dia buka. Ya udah kamu enggak gini aja nanti deh. Kalau udah diam. Kalau nanti melalui proses hukum, kau jadi PH-nya aja nanti di pengadilan, oke? Kamu jadi saksi kunci atau saksi ahli aja. Oke, nanti di sana kau bilang. Saya kira cukup. Ini orang nggak ada gunanya di sini juga, bukan dialog. Cuma merepet kayak nenek-nenek lagi men. Memang sakit, Bung, karena yang kita uraikan di sini adalah kebenaran. Sementara agamamu, ya tengok aja dasarnya dari mana. Tuhannya aja mati dulu baru bisa ini. Ya, jadi ya sesuatu yang bau, misalnya kotoran ayam, itu tidak bisa dipoles untuk menjadi parfum. Nggak bisa. Begitulah lalat. Sehebat apapun kita memberikan hal yang harum kepadanya, dia tidak suka. Dia lebih suka kepada sampah. Lalat itu gitu. Masya Allah. Betul. Gurunda. Masya Allah, luar biasa ya. Saya review tadi izin ya. Satu persatu ya. Jadi di Bible itu, betul kata Bang Yoma, banyak keislam-islaman. Itu yang perlu kita luruskan. Kalau untuk nomenklatur dari kenaikan Isa Al-Masih menjadi kenaikan Yesus Kristus, itu bukan usulan Menteri Agama, tapi usulan dari Katolik. Kemudian nanti diusulkan ke Presiden, jadi nomenklatur dirubah atau tidak. Itu ya, itu dua. Makanya jadi orang tuh isi kepalanya baru naik gitu loh. Ketiga ya, dengerin. Sekarang di Bible-mu itu masih ada namanya Isa Al-Masih. Gereja bertebaran di Pulau Jawa masih ada Isa Al-Masih. Di ILT, di Selabar itu masih ada Isa Al-Masih. Di Bible-mu itu loh. Bible-mu itu masih ada. Baca itu. Kecuali di LAI udah nggak ada. Tapi di bawah LAI masih ada ya banyak. Gitu ya. Nah, percuma pun diganti Isa Al-Masih kan sama halnya. Anda sudah melakukan pencurian, mengembalikan barang curian. Anda tetap aja disebut pencuri. Itu apa Anda ganti? Udah ketahuan pencuri kok. Kemudian kalau cuman Isa Al-Masih yang diganti, Alkitab tidak diganti, kata iman tidak diganti, ayat tidak diganti, Nabi, Rasul masih dipakai, kata Allah masih dipakai, malaikat masih dipakai, kata berkat masih dipakai, kata kafir masih dipakai. Untuk apa diganti kalau cuman Isa doang? Cuma mau mendatangkan tipuan-tipuan baru aja pun itu. Ya doang, asumsi, nggak berat. Asumsi gimana? Itu fakta. Sekarang saya tanya, nama kitabmu apa? Alkitab. Dari mana kamu? Hei, saya tanya sama kamu. Kutanya sama kamu. Kenapa kau menyebut nama kitabmu dengan sebutan Alkitab? Kenapa? Ilmumu dari mana coba? Ilmumu dari mana? Kau menggunakan kitabmu yang dari Yunani itu dengan sebutan Alkitab itu dari mana? Dengar cuma. Jawab dulu itu pertanyaannya. Jawab. Dari mana kitabmu mencuri sebutan Alkitab? Dari mana? Kitabmu itu orang Roma punya, kitabmu itu kitabnya orang Barat, orang Yunani. Paham ente? Saya tanya samamu. Jangan sampai Anda jadi blender di sini. Apa blender? Dari mana agamamu mengambil kata Alkitab? Jawab. Kalian sok tahu agama. Dari mana dijawab itu? Kasih tahu dulu sama kalian. Udah komen thread sana, Bang Cebo air 1 sendok. Nggak bisa jawab ya. Kamu diajak dialog baik-baik, tapi kamu nggak ada ilmu. Mau kayak mana? Ibaratkan seekor anjing mau berdiskusi dengan manusia, kamu hanya bisa menggonggong, tapi tidak ada poin yang bisa kau sampaikan karena suaramu cuma itu aja, nggak dipakai di Islam itu nggak dipakai. Pakai ilmu. Kalau di Islam itu ilmu, bukan menggonggong kayak itu tadi. Dari mana agama mau ngambil kata Alkitab? Dari dulu
Gitu aja terus sampai kiamat. Makanya kalau naik itu jangan bawa badan doang, akal juga naik supaya diskusinya nyambung. Lebih baik jawab jujur. Oh iya ya. Coba Bang Juma, itu Alkitab apa sih? Benar juga ya. Kok nama bungkus di kitab suci saya kok Alkitab? Kenapa bukan Bible, Biblos gitu? Nanya dong. Ya kita kasih tahu. Tapi ngeyel, nggak ada ilmu, kosong. Sakit memang. Sakit memang. Di sisi lain Anda punya otak. Di sisi lain Anda diajarkan mematikan otak. Ya sakit lah. Pas bertemu dengan orang berotak, ya kamu sakit dibuat. Membela kiamat lagi dia. Kiamat katanya nggak ada dia monolog. Kalau nggak ada monolog, bro, nggak mungkin kita proses hukum. Datanya ada. Lagian begini Bang Handi. Kalau kalian itu anak Tuhan, benar-benar anak Tuhan, kami ini cuma anak manusia. Hadapilah kita di polsek, di polres, di polda. Ya kan? Kan anak Tuhan katanya. Tuhan ini kawe, mati aja. Belas ya anak-anak. Anaknya Tuhan ini kawe. Anak juragan jengkol aja kita nggak berani lawan. Ini anaknya Tuhan. Mati anak Tuhan mau dilawan. Tapi apa yang terjadi? Islam itu begini, Islam itu begitu. Hilangkan 300 ayat. Munculnya ada di Amerika sana jadi pengamen. Ini anak-anak jadi pengamen. Anak-anak apa ini? Kok lari? Harusnya ketemu di polsek, di polres ya. Saya dilapor Pak ya. Iya, silakan. Apa dasar pijakan laporannya? Anda dituduh. Iya, saya pernah mengatakan apa? Dalilnya Anda mengatakan begini. Kalau ada terbukti di dalam kitabnya bagaimana Pak? Apakah saya ini dikatakan menista? Oh enggak Bang. Ya udah. Saya mengatakan orang yang disalib itu adalah manusia yang mati terkutuk. Itu tuduhannya kan? Ya. Kalau ada di dalilnya kitabnya gimana? Yang menista siapa? Ya tetap aja Anda menista. Kalau begitu penjarakan juga Bible. Karena di situ juga tertulis di dalamnya kan gitu. Kita cuma membacakan, membantu penginjilan kepada mereka bahwa ya mereka sembah itu adalah manusia yang terkutuk di atas tiang salib. Poinnya ada. Ulangan 21 nomor 23, Ulangan 26 nomor 27, 26, kemudian apa lagi? Galatia 3 nomor 13. Tidak pengucap. Nah dia mengatakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggagahi menantunya, meniduri budaknya. Dia mengatakan itu kan? Ya. Yang mengatakan siapa? Anak-anak Tuhan. Ya sudah, panggil. Inilah kalian Islam se-Indonesia. Aku jelaskan. Mumpung saya aman di sini di kantor polisi. Ini loh datanya di dalam kitabmu, di kitab ini yang menjelaskan ini adalah seorang ulama namanya. Ya, bacakanlah ke kita biar kita melihat. Begitu kamu bisa membuktikan data-datamu itu akurat, valid, sahih, benar-benar kaidah sanadnya luar biasa, Anda paham tentang kaidah Islam di luar daripada yang kami pahami, dan Anda benar, maka apa yang terjadi kemudian? Laporan kami dicabut. Dan itu Anda viralkan. Tengoklah, saya berhasil membuktikan bahwa memang Nabi Muhammad itu begini. Buktinya saya nggak ditahan. Maka orang yang tadinya ada keraguan terhadap Islam akan menjadi pengikut Anda. Ini lari sembunyi di lubang tikus balao. Kaplena. Kaplena. Ngapa nu lari kaplena? Melekam aku nacun pilih. Jangan kayak begitulah. Ya, kalau Anda melakukan suatu perbuatan, pertanggungjawabkan. Jangan Anda sembunyi. Islam itu ini. Benarkah? Iya. Oh, kami nggak terima Anda katakan begitu. Kenapa? Karena tidak ada dalam kitab suci kami. Ada. Ya sudah, kalau begitu kami hukum Anda dengan hukuman Anda penghujat. Penghujat, ada undang-undangnya. Kami laporkan. Ya udah, laporkan. Aku akan datang membuktikan. Saya akan bawa data-data. Oke. Nah, itu baru anak-anak Tuhan. Ini katanya udah bener, ceritanya banyak. Pokoknya tidak ada ustadz, tidak ada ulama di Indonesia ini yang bisa menghadapi saya. Ya ani, gitu di kita mau ketemu di polsek, di polda, sembunyi di bawah ketek.
Baru saya tahu ada anak Tuhan pengecut, dasar penipu. Contoh gitu loh, gini loh. Anda tahu kasusnya KC contoh nih ya, memasukkan kata Yesus di dalam istilah Islam. Masih ingat nggak? Ya. Ya. Di pengadilan nggak bisa buktikan, nggak bisa dibuktikan. Akhirnya divonis 10 tahun. Kalau dia bisa buktikan ada Al-Quran seperti itu, dia yang menang. Itu loh, itu intinya. Begitu juga Gratia Bello. Diminta, ternyata dia menambah-nambahi. Saifuddin Ibrahim. Apa dibuktikan di mana? Kabur. Paujong, buktinya di mana? Kabur, nggak bisa buktikan karena memang udah paham. Ini orang memang watak-watak kayak begini. Siapa Pasti lagi? Bisa. Bang Siapa Andi, lagi? Banyak. Sofiantul. Ya. Lubang hidungnya aja nggak terlihat. Kalau anak Tuhan menyampaikan kebenaran terang-terangan dong, terang. Namanya anak terang tapi ngumpet. Pengecut. Itu ada tamu Bang Handi. Ya. Silakan disapa tamu kita. Maesaro, Egoemi. Maesaro ini, silakan. Maisaro ini udah sering dinaikin, cuman beraninya komen tapi nggak ada suaranya. Ya udah turun aja lah. Egoemi silakan. Egoemi. Iya, selamat subuh. Subuh Bang. Ya. Iya, sehat selalu semuanya. Saya habis dari ini Bang Haji soalnya. Iya. Apa Bang? Bang Suma itu dalam beberapa narasi akhir-akhir ini mungkin dari dulu juga bahwa yang roh kebenaran dalam Bible itu adalah merujuk kepada Muhammad ya Bang. Iya. Mohon pencerahannya. Baik. Jadi tanya dulu Bang, Muslim apa Kristen? Egoemi. Kristen dia. Oke, lanjut. Saya Kristen. Iya. Al-Quranul Karim, Al-Quran surah Asy-Syura ayat 52, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan. Demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh. Jadi ruh diwahyukan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian ruh yang dimaksud di sini adalah ruh yang akan membimbing manusia kepada jalan kebenaran. Wa innaka latahdi ila sirati mustaqim. Dialah roh kebenaran ini yang akan membimbing manusia kepada seluruh kebenaran. Al-Quran surah Al-Ma'idah dijelaskan kemudian di data ayat 48. Allah juga menerangkan dengan sangat jelas di sana. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Dan kami turunkan kitab kepadamu dengan kebenaran. Jadi tadi Rasulullah Muhammad SAW diberikan roh, lalu kemudian diberikan kebenaran. Kebenaran yang dimaksud di sini adalah kitab. Apa itu? Alkitab. Apa Alkitab? Al-Quranul Karim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Jadi dikatakan kebenaran yang datang berupa Al-Quran kepadamu, kedatanganmu kemudian membawa kebenaran untuk membenarkan kitab-kitab yang pernah diwahyukan sebelum engkau, dan kemudian kami putuskan perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Jadi roh kebenaran adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Satu ayat lagi saya kasih kepada saudara sebagai pembanding terkait dengan ulangan Yohanes 16:13 nomor 7 sampai nomor 15. Sabar. Sedikit lagi Bang. Al-Quranul Karim surah Al-Kahfi juga menerangkan kepada kami umat Islam. Apa kata Allah di sana? Wa qulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu dan diberikan kepadamu wahai Nabi Muhammad. Ini jelas. Jadi roh kebenaran itu adalah
baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Iya, di mana jejaknya, di mana? Silakan, Bung. Sabar. Silakan. Iya, Bang Suma, saya santai saja. Roh kebenaran itu kan dari kata pneuma ya, pneuma. Iya. Kemudian ia disebut sebagai penolong atau parakletos, penghibur, pembela. Iya. Nah, itu kata pneuma kan tidak Muhammad kan daging anak manusia gitu. Bagaimana Muhammad dikatakan sebagai roh kebenaran? Oke. Baik, Bang. Terima kasih atas pertanyaan saudara. Ini pertanyaan yang baik sekali. Jadi ketika kita berbicara mengenai pneuma, spirit, ya, atau penolong yang berasal dari Tuhan, kan gitu ya, atau parakletos menurut hitungan saudara. Bagaimana kemudian Rasulullah Muhammad SAW itu disebut sebagai disebut sebagai roh atau pneuma atau spirit, sementara dia adalah daging. Saya kasih data satu, Bung. Nehemia 9:30. Namun bertahun-tahun lamanya engkau melanjutkan sabarmu terhadap mereka. Dengan rohmu engkau memperingatkan mereka, yakni dengan perantaraan para nabimu. Jadi roh yang dimaksud di sini adalah spirit, kekuatan, daya, ya, kemuliaan, wahyu, ilham yang diberikan dari Tuhan kepada nabi. Itulah roh. Kebenarannya adalah karena dia tidak berkata dari dirinya sendiri. Apa yang disampaikan adalah apa yang diterima. Ini yang dikatakan Nehemia 9:30. Namun bertahun-tahun lamanya engkau melanjutkan sabarmu terhadap mereka, dengan rohmu engkau memperingatkan mereka. Dengan rohmu engkau memperingatkan mereka, yaitu dengan perantaraan para nabimu. Jadi ketika Tuhan mengatakan berbicara mengenai roh, itu selalu identik kepada nabi. Sekarang kita lihat di dalam 1 Yohanes 4:1. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya kepada setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah? Palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Roh sama dengan nabi. Roh yang tidak berasal dari Tuhan adalah nabi-nabi palsu. Berarti roh kebenaran adalah nabi yang berasal dari Tuhan yang membawa kebenaran. Satu lagi sebelum Anda tanggapi. Saudara boleh menanggapinya panjang, yang penting narasinya berdata. Di dalam kitab saudara sendiri diterangkan, ketika berbicara mengenai roh kebenaran, maka kita harus merujuk kepada ajaran para nabi yang terdahulu. Tidak bisa kemudian kita lari kepada ajaran kita, tapi harus ke nabi. Bilangan 11:25. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang ada pada Musa. Jadi roh yang ada pada Musa diambil oleh Tuhan sebagian, lalu ditaruhnya roh itu di atas ke-70 tua-tua. Ketika roh yang diambil dari Musa itu hingga pada ke-70 tua-tua, mereka kemudian kepenuhan seperti nabi. Jadi kalau ada orang diberikan roh oleh Tuhan, roh spesial, pneuma, spirit, maka dia adalah nabi. Sedangkan Al-Quran yang mengatakan yang tadi yang saya katakan kepada saudara, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan, aku berikan rohku ke atasmu wahai Nabi Muhammad. Nabi dia. Roh kebenaran artinya nabi yang datang setelah Yesus. Sekarang siapa yang nabi di tengah-tengah saudara selain Yesus? Setelah Yesus, Nabi Lukas, Nabi Markus, Nabi Matius, Nabi Petrus, Nabi Paulus, kan tidak mungkin, Bung. Silakan Anda tanggapi. Iya, Bung Suma. Itu roh kebenaran. Yesus kan berkata, banyak hal yang ingin kusampaikan kepadamu, tapi engkau belum sanggup untuk memahaminya semuanya. Adalah lebih baik kalau aku pergi ke Bapa supaya roh penghibur itu, dan aku akan minta kepada Bapa untuk mengutus seorang penolong bagi kamu gitu ya. Nah, ini kan dalam Yohanes pasal 14 itu kan ayat 17 itu.
ya tentang roh kebenaran itu. Kemudian pekerjaannya itu, tugasnya itu kan ada di Yohanes pasal 16 itu berbicara tentang pekerjaan penghibur. Nah, ada beberapa pekerjaan penghibur di situ, yaitu menginsafkan dunia akan dosa, mengajarkan segala sesuatu yang telah diajarkan, dan tentang hari kedatangan atau kiamat itu, kedua kali, hari kiamat nantinya. Yang saya mau tanyakan ini tentang pekerjaan dan sifat dari roh kebenaran itu, bagaimana Muhammad itu dapat menunjukkan seperti apa? Iya, baik. Sangat menarik ya, saya berterima kasih Anda bisa berdiskusi dengan baik. Jadi gini saudara saya, ketika Anda mengurai kisi-kisi tentang roh kebenaran, maka roh kebenaran itu tugasnya salah satunya adalah menginsafkan dunia akan dosa. Apa dosa-dosa itu? Dosa-dosa itu adalah pelanggaran-pelanggaran. Kalau ada pelanggaran-pelanggaran, maka sebelum orang melakukan pelanggaran, kudu wajib ada hukum-hukumnya. Sebelum ada pelarangan makan babi, maka makan babi itu bukanlah sebuah pelanggaran. Tapi ketika ada aturan-aturan, maka muncullah pelanggaran. Maka dikatakan, dia akan datang menginsafkan dunia akan dosa. Artinya apa? Ketika ada sesuatu kaidah, maka harus ada kemudian solusinya. Makanya di Islam itu penuh dengan hukum-hukum. Ini haram, ini halal, ini makruh, ini mubah, ini boleh, ini tidak boleh. Ini haram, ini halal. Sementara di agama saudara tak ada haram, semuanya halal. Ini bukan menginsafkan, karena tidak ada cakupan-cakupan hukum-hukum. Ketika ia datang, dia akan mengajarkan dan membimbing engkau ke dalam semua kebenaran. Nah sekarang poin yang ada adalah Nabi yang datang adalah Nabi kebenaran. Artinya setiap aspek yang terlontar dari lisannya harus merujuk kepada penginsapan dunia akan dosa. Contoh, jangan mencuri, perintahnya ada. Jangan berzina, perintahnya ada. Jangan bersaksi dusta, perintahnya ada. Dan seterusnya. Jangan. Sementara perintah-perintah seperti ini di agama Anda itu sudah dihilangkan. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Efesus 2 nomor 15. Sedangkan tujuan roh kebenaran datang justru untuk memberikan hukum-hukum. Makanya Yesus sesuai dengan ucapan saudara, masih banyak yang ingin aku ajarkan, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Ini Yesus berbicara kepada orang Yahudi, bukan kepada orang Roma. Artinya, setelah Roh Kudus, roh kebenaran ini datang, maka roh kebenaran inilah yang mengajarkan segala hukum-hukum yang belum sanggup diajarkan kepada Yahudi waktu itu. Setelah roh kebenaran itu datang, dialah yang mengajarkan kemudian hukum-hukum ini kepada seluruh manusia, termasuk kepada Bani Israel. Itu yang perlu saya sampaikan. Silakan. Oke, Bersuma. Sehubungan dengan itu, salah satu ciri-ciri dari roh kebenaran itu kan ayat selanjutnya dari Yohanes pasal 14 itu menyatakan bahwa ayat 17, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam dalam kamu. Ini berbicara tentang menyertai dan diam dalam orang. Seperti apa Muhammad dapat menunjukkan ini bahwa ia diam bahkan menyertai orang. Oke, baik. Begini, ketika kita berbicara mengenai Yohanes 14, yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ada dua poin. Poin pertama adalah dunia tidak dapat menerima dia. Ajaran Nabi Musa, ajaran Abraham alaihissalam, ajaran Nabi Musa, Daud, Salomo, dan juga Yesus, itu tidak bisa diterima oleh dunia. Kenapa? Di sekeliling
ajaran Nabi yang datang kepada Bani Israel adalah penyembah-penyembah berhala, termasuk Romawi dan Yunani. Bahkan Yesus pun nantinya akan menjadi Tuhan bagi mereka. Kenapa? Karena dunia di luar daripada pengajaran para nabi tidak mengenal roh kebenaran ini. Coba, Musa datang, orang Edom, orang penyembah Baal, penyembah Dewa Molok, apakah ikut? Orang-orang Samiri ikutkah dia? Tidak. Kenapa? Mereka tidak mengenal dia. Siapa dia? Utusan Tuhan yang datang kepada yang datang kepada umat masing-masing. Sebab tidak dapat mereka lihat. Kenapa? Karena itu tadi roh. Roh datang kepada Musa, roh datang kepada Abraham, roh datang kepada Daud, roh datang kepada Salomo, roh datang kepada Yesus, roh datang kepada Rasulullah Muhammad SAW. Tidak dapat dilihat oleh mereka karena roh. Nabi Musa, coba yang saya katakan tadi kepada saudara, kira-kira bisa nggak dilihat ini? Bilangan 11 nomor 21. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau giat mendukung aku? Kalau seluruh umat manusia, umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Kepada nabi, disebut nabi karena roh hinggap kepada mereka. Makanya mereka disebut nabi. Sekali lagi, Yohanes 3 nomor 34, mungkin bisa kita lihat. Ini kitab saudara, mudah-mudahan Anda bisa dengan mudah memahami. Sebab siapa yang diutus oleh Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka pada diri mereka ada roh Tuhan, roh spesial yang Tuhan berikan kepada para nabi. Sekarang pertanyaannya ketika Anda bertanya kepada saya, dunia tidak dapat melihat dia. Ya memang, karena dia adalah roh yang dihinggap kepada setiap para nabi. Yang bisa melihat itu hanya orang yang beriman, yang mengikuti nabi tersebut. Tetapi kamu mengenal dia. Nah itu dia. Tetapi kamu ini kamu di sini siapa? Orang Roma? Gak mungkin. Orang Yunani? Gak mungkin. Orang Belanda? Gak mungkin. Orang Portugis? Gak mungkin. Kamu di sini adalah Bani Israel. Siapa Bani Israel? Mereka yang sudah mengenal roh Tuhan yang datang kepada nenek moyang mereka, Abraham, Ishak dan Yakub, Musa, Daud, Salomo. Mereka sudah tahu tentang roh Tuhan. Mereka mengenal. Maka ketika kemudian roh ini datang kepada di luar daripada mereka, yaitu datang kepada seorang nabi bernama Rasulullah, mereka sudah tahu. Dan dia akan menyertai kamu dan diam di dalam kamu sampai kapanpun. Kenapa? Karena Tuhan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah Tuhan yang ada pada mereka. Sebab kitab yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah kitab yang ada pada mereka. Makanya dikatakan dalam Islam bahwasanya siapapun di antara mereka, orang-orang Yahudi, orang Nasrani yang beriman kepada Allah, mereka tidak akan dirugikan sedikit pun. Ini Al-Quran yang mengatakan, innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara sabi'ina man amana billah wa yaumil akhir wa amila salihan. Ini Al-Quran terangkan. Apabila ia datang, dia akan menyertai engkau selama-lamanya. Sebab yang diajarkan adalah ajaran para nabi yang datang kepadamu. Ini. Makanya saya katakan roh kebenaran itu adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sedangkan, mohon maaf nih, 30 detik. Sedangkan yang mengajarkan menyembah Yesus bukan nabi. Yang mengajarkan mempersembahkan manusia di atas tiang salib bukan nabi. Yang mengajarkan ibadah hari Minggu bukan nabi. Yang mengajarkan makan babi tidak bersunat bukan nabi. Yang mengajarkan dirinya sebagai rasul kepada non-Yahudi bukan nabi. Galatia 1 nomor 15, nomor 16, nomor 17. Aku diutus kepada non-Yahudi. Galatia 2 nomor 8. Aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Sejak kapan Tuhan mengutus seorang rasul kepada orang-orang yang tidak bersunat sebagai rasul? Tak ada itu, Bung. Jadi, mohon maaf nih, di Kristen tidak ada roh kebenaran. Roh kebenarannya hanya ada di Islam. Demikian. Oke Bang Suma, ada satu pernyataan tadi dari ayat 17 itu bahwa dia akan menyertai kamu. Tunjukkanlah Bang Suma bagaimana Muhammad menyertai umatnya ataupun siapa gitu. Oke, baik. Yang dimaksud roh ini adalah bukan oknumnya, Bung. Roh yang dimaksud di sini adalah ajarannya. Coba kita lihat di dalam kitabnya orang Yahudi,
kita jangan muluk-muluk nih ya. Di dalam kitabnya saudara kita orang Yahudi, pencipta langit dan bumi yang mereka sembah itu adalah hakikat esensial yang maha suci lagi maha tinggi. Yesaya 57 nomor 15, Yesaya 5 nomor 16. Tuhan yang menyertai Bani Israel adalah Tuhan yang maha tinggi lagi maha suci. Tuhan yang datang kemudian diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam subhanahu wa ta'ala. Tuhan yang maha tinggi, maha suci, maha tinggi. Itulah yang disertakan. Sekarang kalau ditanya, Tuhan yang datang kepada Abraham, Ishak dan Yakub sekarang berkarya di mana? Di Kristen? Nggak mungkin. Di Islam lah Tuhan yang berkarya, yang maha suci maha tinggi itu. Makanya dikatakan Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha suci lagi maha tinggi. Yahudi, Israel, Bani Yakub menyembah kepada siapa? Hakikat yang maha tinggi. Mana dalilnya? Yesaya 57 nomor 15, Yesaya 5 nomor 16. Tuhan, karena beginilah firman Tuhan yang maha tinggi, Ta'ala, yang maha suci, Subhana, yang bersemayam dalam kekekalan dan dalam kesuciannya. Itu berarti Tuhan yang mereka sembah itu masih menyertai mereka sampai hari ini, ketika Tuhan mereka tidak digantikan dengan batu, tidak digantikan dengan pohon, tidak digantikan dengan manusia. Sekarang permasalahan, kemudian Kristen membawa-bawa ajaran Yahudi. Apakah orang Yahudi masih bersama dengan Kristen ketika Kristen menyembah Yesus? Tidak. Berarti roh yang datang kepada Kristen adalah bukan roh yang membimbing Bani Israel masih bersama dengan dia, diam di dalam dia. Sedangkan kalau umat Islam, roh yang diajarkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan menyembah kepada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Mana dalilnya? Ada. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kemudian di dalam Al-Quranul Karim, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Lalu dikatakan, qalu na'budu ilahaka wa ilahaka abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaka ilaha wahid. Jadi Tuhan yang kami sembah adalah Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Ismail, Tuhannya Ishaka, dan kami menuju kepada hakikat Tuhan yang satu, ilaha wahid. Sedangkan Kristen Tuhannya tiga, Bapa, Anak, Roh. Jadi orang-orang Yahudi nggak bisa kemudian menyatu dengan Kristen. Tapi kalau umat Islam, meskipun kita berbeda dalam hakikat syariat, tetapi dalam hakikat pencipta Tuhan kita, kami dan Yahudi Tuhannya adalah sama. Hakikat pencipta langit dan bumi yang disembah Ibrahim, Ismail dan Ishak, Tuhan yang maha suci lagi maha tinggi. Itu dalil, Bung. Saya tidak mengada-ngada. Saya ada dalilnya. Yesaya 57 nomor 15, Yesaya 5 nomor 16. Tuhan yang kami sembah maha suci maha tinggi. Tuhan Anda mati terkutuk di atas tiang salib. Berarti tidak suci dia. Demikian, sebentar, silakan. Oke, selanjutnya saya sifatnya konfirmasi saja ini. Iya, bagi Bang Suma tadi kan sudah memaparkan bahwa roh kebenaran itu adalah Muhammad, Nabi Muhammad ya Bang Sumaya. Siap. Oke, kemudian dari ciri-cirinya sudah sampaikan tadi dalam pekerjaannya, kemudian yang selanjutnya dalam ayat 17 itu termasuk itu adalah kamu tidak melihat dia. Ini yang masih saya tanda tanya bagi saya, karena Muhammad itu fisik badani, sedangkan roh itu adalah roh tidak kelihatan. Itu yang pertama. Kemudian dari sisi pekerjaan, menginsafkan dunia akan dosa. Bang Suma tadi banyak membahas tentang Yahudi, Ibrahim, Ishak dan Yakub, ya, bahkan agama Yudais yang percaya, yang bertolak, yang memegang hukum yang namanya 10 hukum, dan di situ ada tertera banyak hal-hal yang sifatnya menyangkut moral manusia, Bang Suma. Dan tentunya misalnya dalam di situ jangan membunuh, setuju Bang Suma ya di 10 hukum itu. Iya. Jangan membunuh. Betul. Jangan berzina. Iya. Jangan bersaksi dusta. Iya. Kemudian jangan mengingini milik sesamamu. Iya. Oke. Saya sifatnya konfirmasi ini saja karena dari sisi hal-hal yang sifatnya moral, kemudian saya bandingkan dengan hadis yang disampaikan, maaf ini yang ada di misalnya channel Sunan Nabi,
dari sisi pekerjaan roh kebenaran itu, yaitu roh penghibur, yaitu menginsafkan dosa, bagaimana Muhammad itu dikatakan menginsafkan dosa, sedangkan ia misalnya dalam hadis-hadis yang disuguhkan di channel itu, misalnya merampas, itu kan mengingini milik sesamamu, kemudian membunuh, kemudian juga sehubungan hal-hal yang sifatnya tidak baiklah menurut pemandangan kita orang yang punya keyakinan. Itu saya sifatnya konfirmasi Bang, cuma mohon. Oke, baik. Baik, saudara. Yang pertama kita ambil data satu-satu data kita ambil terkait dengan yang saudara sampaikan barusan. Membunuh. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 32. Apa kata Allah di sana? Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadi fil ardh faka'annama qatalan nasa jami'a. Barang siapa membunuh satu manusia saja, bukan karena orang itu telah membunuh orang lain, nyawa balas nyawa, atau bukan karena berbuat kerusakan di atas muka bumi, maka dia seakan-akan telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, wa man ahyaha faka'annama ahyan nas jami'a. Barang siapa memelihara kehidupan satu manusia saja, mengasihi satu manusia saja, maka seakan-akan dia telah memelihara, mengasihi kehidupan seluruh umat manusia. Sekarang saudara ingin kemudian mencapai sebuah keadaan di mana Anda paham bagaimana mungkin itu adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan dia tujuannya adalah menginsafkan dunia. Saudara, saya katakan kepada saudara, dunia ini penuh dengan dosa, dunia ini penuh dengan kemaksiatan. Maka untuk menghapuskan sebuah kemaksiatan tidak hanya dengan ajaran kasih. Begitu Anda yang membunuh, oh saya kasihi kamu. Begitu Anda yang memperkosa, oh saya kasihi kamu. Begitu Anda yang mencuri, oh saya kasihi kamu. Itu nggak dipakai. Hukum itu nggak dipakai. Yang disebut menginsafkan dunia adalah ketika ada dosa, maka dosa itu harus dicegah secegah-cegahnya. Harus ada yang amar ma'ruf. Makanya dikatakan di dalam kitab saudara, bukankah telah dikatakan di dalam kitab Musa, Tuhan pencipta langit dan bumi akan mengutus seorang nabi, akan membangkitkan seorang nabi yang sama seperti Musa, dan akan terjadi siapapun yang tidak mendengarkan nabi itu akan dilenyapkan, akan dibasmi, akan dibunuh. Ulangan 18, nomor 18 sampai nomor 20 ditulis ulang lagi di Kisah Para Rasul 3 nomor 22 sampai nomor 23. Bukankah di dalam kitab Taurat Musa dituliskan Tuhan akan membangkitkan seorang nabi yang sama seperti Musa? Siapapun yang kemudian tidak mendengarkan nabi itu akan terjadi, mereka akan dibasmi. Coba saudara sedikit-sedikit belajar tentang literasi bangsa Arab sebelum Islam. Mereka ini seperti apa umat Islam, orang Arab ini? Tipikalnya seperti apa mereka? Begitu Islam datang, Islam rata sujud menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Tak ada lagi di sana kemaksiatan seperti yang mereka lakukan ketika mereka jahiliyah. Bagaimana mereka bisa ditundukkan? Hanya dengan menyampaikan lisan? Oh, tidak bisa. Yesus sudah mempraktekkan itu. Hanya dengan lisan. Yesus modar. Daud Salomo sudah mempraktikkan kemudian peperangan demi peperangan, modar. Ajarannya lenyap dimakan waktu. Musa diperintahkan bunuh, jangan kau biarkan apapun bernapas, bunuh. Berhasil tak dia? Tidak. Maka untuk menginsafkan dunia dibutuhkan kekuatan super power, yaitu seorang nabi yang membawa ruh kebenaran yang menegakkan hukum-hukum di atas dunia ini. Dan itu hanya diberikan wewenangnya kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Contoh kecil yang bisa kita lihat dan bisa kita rasakan hari ini, ketika kemudian penjajah memporak-porandakan Nusantara ini,
satu kalimat yang mengusir mereka. Allahu Akbar. Mensucikan dunia, menginsafkan dunia akan dosa. Jadi orang yang datang, roh kebenaran yang datang tidak boleh letoy, tidak boleh standar samping. Dia harus standar dua dengan kuda-kuda sejajar dengan tangan terkepal. Siapa yang melawan hukum Tuhan akan dihabisi. Itu baca Kisah Para Rasul 3 nomor 22 nomor 23. Dan akan terjadi, siapapun yang tidak mendengarkan Nabi yang sama seperti Musa akan dilenyapkan, akan dibasmi dari umat kita. Bukan justru Nabi itu yang dibasmi di tiang salib, dong. Nabi inilah yang harus menegakkan hukum-hukum. Saya kira begitu. Silakan Om Manja, silakan Om Manja. Thank you. Lanjut. Iya Bang Sum. Terima kasih Bang Sumaya. Itu kan banyak dalil-dalil yang disuguhkan di channel itu ya. Mungkin alangkah baiknya Bang Suma bisa counter ya, tangkal semua itu dengan dalil-dalil kebenaran, apakah itu sesat atau seperti apa. Saya sangat salut dengan Bang Suma jika hal itu terjadi dan dilakukan oleh Bang Suma. Bang Suma, saya tanggapi Bung yang ini. Saya pun menunggu pemilik channel untuk berdiskusi dengan saya. Kalau cuma monolog kayak begitu, saya rasa ya maaf, ayam pun bisa. Silakan. Oke Bang, ini kan berangkat dari pertanyaan saya tadi, roh kebenaran, kemudian pekerjaannya, dan saya hubungkan dengan kehidupan Nabi Muhammad ya, sunnahnya itu ya, yang kemudian itu di dalam sebuah digambarkan dalam sebuah video-video singkat itu. Akal pikiran saya menyatakan bahwa itu bertentangan sekali kalau itu diklaim, saya bahasakan diklaim sebagai Nabi Muhammad di dalam Yohanes pasal 17 itu. Karena dari pertama alasan saya dari sisi bentuknya ya, itu roh, sedangkan Muhammad adalah fisik. Kemudian dari pekerjaannya saya sudah sampaikan tadi, dan secara runtun itu sangat kronologi dalam Bible, itu sangat kronologi digenapi dalam Kisah Rasul pasal 2 ketika murid-murid itu berdoa dan mereka dinaungi oleh Roh Allah begitu. Karena ada satu misi, memang ada satu misi, yaitu menyampaikan kabar sukacita itu kepada sekalian bangsa yang ada di muka bumi ini. Dan ini Bang Suma, saya percaya bahwa Bang Suma itu sangat jujur dengan ayat-ayat di situ ya, di Yohanes pasal 14 ayat 17. Kemudian dalam pasal 16 itu jelas di situ roh kebenaran itu juga disebut sebagai roh penghibur, begitu yang Bang Suma. Iya. Kemudian saya ajak Bang Suma, kalau bisa Bang Suma bacakanlah pasal 14 dan ayat yang ke-26 di situ dari Injil Yohanes, kalau Bang Suma berkenan. Iya, baik. Oke. Jadi gini, Bung. Ketika dikatakan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ini sangat menarik. Ini sangat menarik. Abraham alaihi salam diutus dan diberikan kaidah hukum hanya untuk keturunannya. Sementara pada saat itu yang ada di atas muka bumi bukan hanya keturunan Abraham. Gak ada penghibur di luar daripada itu yang kita tahu. Kemudian setelahnya Nabi Musa diutus lagi. Tapi dia diutus hanya untuk Bani Israel. Di luar Bani Israel tak ada utusan, gigit jari. Loncat kita ke Yesus. Begitu Yesus diutus, dia mengatakan apa? Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Tidak cukup hanya itu. Matius 5 nomor 10 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, jangan ke bangsa lain. Yang lain di luar daripada itu gigit jari. Waduh, gimana ini? Hanya untuk Israel terus. Lalu kita kapan? Harus ada penghibur datang. Maka ketika baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang, apa kata Allah? Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Wahai Nabi Muhammad, engkau diutus untuk seluruh umat manusia.
Jadi tidak ada lagi disebut apa? Yahudi, Nasrani, Kristen. Yahudi adalah agama kepercayaan untuk Yahudi keturunan Yakub. Kristen adalah agama kepercayaan yang ikut kepada Yesus atau Kristus. Islam, apa Islam itu? Damai sejahtera, netral, siapapun bisa masuk ke dalamnya. Siapa yang ingin damai sejahtera, silakan ke Islam. Siapa yang mau menjadi pengikut Kristus, silakan ke Kristen. Tapi itu hanya untuk pengikut Kristus. Kalau Islam damai sejahtera, siapapun. Makanya saya katakan kepada saudara, tetapi penghibur. Kenapa dia disebut penghibur? Karena dia menghibur seluruh umat manusia, bukan mengecewakan orang lain. Ketika Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel, ada orang non-Israel datang, Tuhan bantu aku, anakku sakit. Apa kata Yesus? Tidak layak roti untuk Bani Israel diberikan kepada anjing. Orang di luar Bani Israel Yesus sebut sebagai anjing. Bayangkan itu. Maka tidak perih. Tidak perih. Maka kita butuhkan penghibur yang diutus. Litubayyina linnas. Untuk seluruh umat manusia. Barulah semua di luar Israel itu berbahagia, mendapatkan penghiburan, karena mereka sudah diajarkan sebuah pengajaran la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, yaitu Roh Kudus. Kalau kita berbicara mengenai Roh Kudus, ini hanya ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam kitab lain. Roh Kudus itu hanya ada di Islam. Contoh misalnya di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 102. Apa yang dikatakan Al-Quran? Qul nazzalahu ruhul qudus. Jelas, Ruhul Kudus. Min rabbika bil haqqa liyuthabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Katakanlah Roh Kudus menurunkan Al-Quran. Al-Quran ini apa? Mengajarkan segala kebenaran. Kita mau berbicara politik, Al-Quran bicara ekonomi, Al-Quran bicara mengenai matematika, Al-Quran fisika, Al-Quran bahasa di Al-Quran, apalagi hitung-hitung, ajarkan membimbing seluruh kebenaran ada di dalam Al-Quran. Kalau di dalam Bible kita tanya tentang warisan, tak ada. Syarat sah nikah, tak ada. Hukum waris, tak ada. Politik, nggak ada. Negara, tak ada, nggak ada. Tapi tanya di Al-Quran, semua yang disiapkan untuk manusia ada cakupannya di dalam Al-Quran. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Jadi lembaga kitab Indonesia atau LAI mengambil kata Roh Kudus itu bukan dari bahasa Ibrani, bukan dari bahasa Aramaik, bukan dari bahasa Bugis, bukan bahasa Jawa, Madura, Sunda, Batak, Toraja, tetapi dari bahasa Al-Quranul Karim. Roh Kudus hanya ada di Al-Quran. Bahasa Yunani tak ada Roh Kudus, tak ada. Anda cari sampai botak alisnya habis, itu tak akan pernah Anda temukan di sana. Nah, kembali. Tetapi penghiburnya itu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Wa ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi Nabi Isa alaihissalam datang kepada Bani Israel. Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah Nabi untuk kalian, untuk mengajarkan, mengembalikan hukum Taurat kepada kalian, dan menginformasikan akan datangnya sosok Nabi yang datang, diutus untuk kalian, yaitu namanya Ahmad atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu, dan akan mengingatkan kepadamu apa yang pernah aku katakan kepadamu. Mu di sini adalah Bani Israel, Bung. Jangan Anda kira mu di situ Kristen, bukan. Bani Israel. Kristen itu nanti ratusan tahun baru muncul. Jadi kepadamu ini kepada Bani Israel. Apa kata Yesus kepada Bani Israel? Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ahad. Qul huwallahu ahad. Kembali diingatkan, ya Bani Israel, aku ini adalah utusan Allah kepadamu, aku ini adalah Rasul Allah kepadamu. Inni Rasulullahi ilaikum.
Aku mengajarkan kepadamu, aku datang bukan untuk menghilangkan hukum Taurat, tapi datang untuk menggenapi. Wa isqala Isa bin Maryam, ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah. Tapi kalau di agama saudara, Taurat itu sampah, Taurat itu sengat maut, tidak ada orang selamat karena Taurat. Taurat itu adalah penjara dosa dan seterusnya. Berarti bukan di sana Roh Kudusnya bekerja. Roh Kudusnya ada di Islam. Makanya dikatakan dalam Islam, dalam Al-Quranul Karim, bahwasanya Allah tidak menafikan adanya Taurat yang datang kepada Bani Israel. Innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara was-sabiina man amana billah. Jadi penganut Taurat adalah penganut yang diselamatkan oleh Allah. Sedangkan Paulus, coba Anda baca di Filipi 3. Dulu aku memenjarakan diriku di dalam dosa, tapi apa yang dulu kuanggap kehidupan ternyata itu adalah sampah setelah aku mengenal Yesus. Jadi tidak nyambung kalau misalnya Roh Kudus itu ada di Kristen, sama sekali langit dan bumi. Saya kira begitu, Bung. Silakan. Terima kasih Bang Suma. Ya, sekali lagi bagi Bang Suma dan teman-teman Muslim dan tidak semua mungkin ya, bahwa roh kebenaran itu adalah Muhammad, begitu ya Bang Suma. Siap. Oke, Anda tidak ingin ayat 27-nya dari Yohanes 14? Abang silakan bacakan. Damai sejahtera, shalom, kutinggalkan bagimu. Shalom, satu akar kata yang sama dengan bahasa Arab, salam. Oke? Yeremia 29 nomor 11. Aku tahu tentang rancangan rencanaku untuk kalian, yaitu salam, damai sejahtera. Jadi Tuhan sudah merancang agama Islam itu. Silakan. Oke Bang Sumaya, di kata shalom tadi itu sah-sah saja ya. Berbicara tentang bahasa, bagi saya itu bahasa itu netral dan sehubungan dengan bahasa Arab, Yunani ataupun yang lainnya, saya anggap sebagai bahasa serumpun Aramaik ya, Semitik begitu. Nah begini Bang Suma, dalam izinkan kalau saya diizinkan Bang Suma ya. Silakan. Dalam kekristenan kami, kami tidak dapat memotong teks ataupun konteks dari setiap apa yang ada di dalam Bible, dan setiap hal yang merujuk kepada Roh Allah itu jelas merujuk tentang pribadi yang diutus oleh Yesus itu, yaitu roh kebenaran. Seperti tadi di dalam Yohanes 14 ayat 17, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak mengenal dia, dan tetapi kamu mengenal dia, dia akan menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Tetapi sudah sangat jelas ya, itu satu konteks itu dalam ayat yang ke-26. Tetapi penghibur, yaitu roh kebenaran, dan lanjut di situ yaitu Roh Kudus. Itu sudah sangat jelas di situ. Itu merujuk kepada pribadi ya, Roh Allah, pneuma hagion Roh Allah, dan ini hanya merujuk kepada roh itu, pneuma. Di satu sisi ya disebut sebagai pneuma saja, dan di satu sisi kadang-kadang disebut sebagai Roh Allah, dan dalam hal ini ia disebut sebagai Roh Kudus. Itu. Kemudian dalil-dalil selanjutnya adalah hal ini sangat runtut sampai pada penggenapannya ketika Roh Allah itu turun di atas murid-murid. Berbicara yang disampaikan Bang Suma tadi bahwa Yesus diutus hanya bagi bangsa Israel pada saat itu, iya betul. Tetapi kemudian di dalam pengorbanan Yesus itu adalah titik awal untuk anugerah Allah itu terbuka bagi bangsa-bangsa lain, sehingga firman Yesus kepada murid-muridnya, kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk memberitakan Injil. Kemudian dalam ketika peristiwa itu terjadi, murid-murid itu dipenuhi Roh Allah, dan mereka diberi kemampuan atau karunia berkata-kata, berbahasa dalam bahasa lain. Nah, ini tanda bahwa itu juga terbuka bagi bangsa-bangsa lain, termasuk di situ bahasa Arab. Ada orang Arab di situ. Mereka berkata-kata dalam bahasa yang belum pernah dipelajari. Makanya sehubungan dengan itu, Roh Allah itu mendiami orang percaya dan memberi karunia-karunia, termasuk karunia dalam memberitakan Injil. Dan itu yang kami yakini sampai sekarang.
Dan salah satunya juga adalah di mana ada roh Allah, di situ ada kedamaian. Itu damai sejahtera, itulah shalom. Dan bagi Bang Suma dan teman-teman itu sah-sah saja karena itu penafsiran ya, penafsiran dari teman-teman Islam. Saya di sini sifatnya hanya mencari konfirmasi dan kemudian menjelaskan apa yang kami yakini, bukan memperdebatkan ataupun mempertentangkan. Itu masalahnya kaidah kita masing-masing ya, keyakinan kita. Tetapi bagi keyakinan kami tidak pernah membahas tentang Muhammad, nubuatan di dalam Bible, tidak pernah kami jumpai. Tidak tahu ya kalau dalam terjemahan bahasa Arab kemudian di situ berbunyi Muhammad ya, itu perlu dikaji lagi. Jadi Bang Suma itu yang saya dapat sampaikan. Saya naik sini hanya bertanya dan sifatnya konfirmasi, bukan untuk hal yang lain. Terima kasih Bang Suma. Oke saudara, saya tanggapi ya. Jadi gini Bung, yang pertama ketika ada apa ini? Cek host aman Gurunda. Aman ya, kok jadi hilang di saya ya. Jadi gini, yang pertama adalah ketika Anda berbicara mengenai pneumahagion. Berbicara mengenai pneumahagion itu berbicara mengenai roh suci. Tidak berbicara semata-mata Roh Kudus. Kalau berkata tentang Roh Kudus berdasarkan sumber dua kata ini, itu adalah gelar dari sosok malaikat. Jadi bukan gelar sembarangan. Roh Kudus itu gelar yang hanya ada pada diri Gabriel. Sedangkan Roh Hagion, pneumahagion, itu bisa kepada anak bayi yang baru lahir pun disebut roh yang suci. Jadi kalau Anda menerjemahkan kemudian kitab saudara di dalam Yohanes 14 nomor 26, Roh Kudus Anda terjemahkan dalam bahasa Yunani pneumahagion, itu artinya roh suci, bukan Roh Kudus. Sedangkan roh suci itu artinya adalah roh yang bersih tanpa dosa. Kalau berbicara mengenai Roh Kudus harus kembali kepada sumber. Apa yang dikatakan sumber tentang Roh Kudus? Ternyata sumber kata Roh Kudus itu adalah Jibril. Jadi bukan yang lain. Kalau Anda mengatakan Roh Kudus itu adalah bagian daripada Tuhan, coba Anda sekarang belajar di dalam bahasa Yunani ada kata kulo. Koluo itu bahasa Yunani artinya melarang atau menghalang-halangi atau mencegah. Nah sekarang di mana kata ini didapatkan di dalam Bible saudara yang terkait dengan Roh Kudus? Saya menemukannya di dalam Kisah Para Rasul 16 nomor 6. Apa yang diterangkan di sana? Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Keluar, menghalangi, melarang, mencegah. Jadi kalau ada Roh Kudus datang ke Indonesia, ya lewat mana dia? Naik pesawat mungkin. Karena dalilnya Roh Kudus melarang mereka, Roh Kudus mencegah mereka untuk menyampaikan Injil ke Indonesia atau ke Asia. Ini dalil Bung, kita nggak boleh ngada-ngada. Kisah Para Rasul 16 nomor 6. Itu yang pertama. Yang kedua, memang Yesus itu hanya untuk orang Israel, kata saudara saya. Tapi itu dulu Bang Suma. Terus ini menarik ini. Terus kapan Yesus itu untuk orang lain? Untuk Roma, untuk Yunani, untuk orang Belanda itu kapan? Oh, pada saat dia menjadi korban di atas tiang salib. Waduh, celaka ini. Celaka ini. Dari mana ajaran itu? Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Satu. Poin kedua, hukum Taurat hanya untuk Bani Israel. Ketika Yesus mati di atas tiang salib, konon ceritanya mati, dia mati untuk hukum Taurat, untuk membatalkan hukum Taurat. Agar tidak ada lagi larangan dan perintah. Untuk itulah Yesus mati, supaya dia memerdekakan kita dari perintah-perintah dan memerdekakan kita dari penghambaan kepada Tuhan. Galatia 52 nomor 1. Galatia 5 apa Galatia 5 nomor 1. Ini gimana ceritanya?
Nah, sedangkan kalau Yesus datang membatalkan atau menggenapi hukum Taurat yang seharusnya membatalkan tapi diganti menggenapi biar agak keren sedikit, maka harusnya Yesus itu menggenapi untuk yang mempunyai Taurat. Siapa yang punya Taurat? Bani Israel. Kalau digenapi untuk siapa? Untuk Bani Israel, bukan untuk Bani Quranion. Quranon bukan. Jadi kalau Yesus datang menggenapi di atas tiang salib, seperti misalnya Efesus 2 nomor 15, nomor 12. Untuk itulah Yesus mati di atas tiang salib untuk membatalkan hukum Taurat, untuk membatalkan hukum Taurat dan seluruh perintah yang ada di dalamnya. Berarti kematian Yesus membatalkan hukum Taurat untuk Bani Israel, bukan untuk Romawi Yunani, apalagi Kristen Indonesia. Bukan. Jadi pengorbanan Yesus itu hanyalah jajanan yang dibeli Romawi dari orang-orang Farisi untuk menggantikan dewa-dewa mereka yang mereka sembah sejak nenek moyang mereka sebagai agama kepercayaan. Nah, itu dia. Jadi ketika saudara mengatakan tadinya Yesus hanya untuk Bani Israel saja, tapi ketika dia sudah mati di atas tiang salib itu untuk semua manusia, ini ilmunya dari mana? Boleh tidak saya dapatkan ilmu terkait dengan materi itu? Bahwa Yesus tadinya hanya untuk Bani Israel, tapi setelah dia menjadi korban di atas tiang salib, maka dia untuk seluruh umat manusia. Tolong berikan saya ilmunya dari mana? 30 detik. Ketika saudara mengatakan, kami Kristen tidak membaca dalil Bible sepotong-sepotong, baru kami memaknainya begini dan begono. Tapi Anda lupa, kitabnya orang Yahudi yang kalian sebut perjanjian lama bukan dipotong, tapi diambil, dijadikan clipping, menempel di kitab Romawi. Perjanjian lama itu kitabnya Yahudi, mau dia kitab Kejadian, Imamat, Yeremia, Yosua, Daniel, Amos, itu kitabnya Yahudi, bukan kitabnya Romawi. Diambil, dicocok-cocokkan. Contoh, Mazmur 22. Eli, Eli lama sabaktani. Itu dicocok-cocokkan tuh. Dicocok-cocokkan. Padahal Mazmur 22 itu tidak bercerita tentang Yesus. Yeremia 53 diambil, dicomot untuk dipakai untuk Yesus. Dipotong-potong datanya orang. Yesaya 9 nomor 6. Dipotong-potong data kitabnya orang untuk Yesus. Diambil kitabnya orang untuk Yesus. Dicocok-cocokkan. Padahal kitab itu untuk Bani Israel, sedangkan perjanjian baru untuk Romawi dan Yunani. Digabung menjadi satu, jadi clipping dia, lalu disebut sebagai kitab suci. Padahal dasar pijakan perjanjian lama itu muncul di Roma dan Yunani, itu berasal dari bahasa Septuaginta, bukan bahasa Ibrani. Sedangkan kalau misalnya seperti ini, sekarang nih, Al-Quran punya terjemahan bahasa Indonesia. Lalu di Papua sana, mohon maaf, bikin agama baru. Taruhlah misalnya agamanya namanya adalah Dinul Bombom. Jadi Dinul Bombom ini bikin sekte baru bernama Dinul Bombom, mengambil terjemahan Al-Quran, lalu mereka jadikan sebagai kitab suci. Apakah umat Islam ribut? Tidak, karena yang mereka pakai hanya terjemahan EGP. Silakan aja Anda mau guling-guling apapun itu, ya silakan dengan terjemahan ini. Pakailah kalau kamu mau, itu kan cuma terjemahan, bukan Al-Quran yang kalian pakai. Begitulah yang disifati orang Yahudi ketika kitabnya terjemahannya Septuaginta dipakai oleh Roma dan Yunani. Kata orang Yahudi, EGP emang gue pikirin. Saya kira begitu Bang, silakan. Kok layar saya kosong ya? Turun dulu kali saya ya. Gak ada dulu Bang Suma. Iya, tak ada manusia pun kulihat di sini, cuman saya sendiri. Oh gitu Bang Suma. Izin dikit aja lagi Bang Suma, ini udah terlalu juga. Kita butuh istirahat Bang Suma, bukan ya, iya Bang, iya Bang, iya. Yang lain banyak Mas Ego. Oh iya. Pernyataan Bang Suma tadi bahwa Roh Kudus itu bukan roh suci ya? Roh suci Bang. Pneuma hagion itu artinya roh suci, bukan Roh Kudus. Oke. Iya. Dalam kekristenan roh suci atau Roh Kudus itu sama saja, gitu ya. Begini Bang Suma, tentunya Bang Suma tahulah sinonim dari suci itu apa? Oke.
Tapi ya, begini sinonim. sudah. Oke, kita tetapkan. Jangan potong dulu Bang Suma ya, Oke, karena ini sip, kita sifatnya bergantian. Baik. Kalau Bang Suma bicara saya biarkan saja gitu Iya, ya. baik. Silakan. Maaf, silakan. Oke, dari sisi bahasa, suci itu sinonimnya adalah kudus, kemudian mulia, murni, ya, dan sakral. Jadi dari sisi bahasa bukan hal yang perlu dipermasalahkan karena terjemahan juga ya. Namanya terjemahan bisa saja banyak sinonimnya setiap kata. Kemudian yang kedua tadi Bang Suma menyatakan bahwa Yesus diutus hanya untuk Bani Israel dan di luar itu termasuk Kristen Indonesia itu tidak ya. Begitu Bang Suma ya. Gimana? Yesus datang, Yesus diutus hanya bagi Bani Israel. Yes, betul. Dan bukan di luar itu. Yes. Oke. Dalam Yohanes 10 itu berbicara tentang domba yang baik. Iya. Dan Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik itu memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Iya. Dan Yesus berkata dalam Yohanes yang ke-10 ayat yang ke-5, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Domba-dombaku itu siapa? Bang Suma katakan tadi Bani Israel. Begitu Bang Suma? Iya, betul. Oke. Dan Yesus lanjut ayat 16. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang lain. Yang bukan dari kandang ini. Siapakah itu? Itu adalah orang-orang di luar Yahudi. Orang di luar Israel. Domba-domba itu harus kutuntun juga. Dan mereka akan mendengarkan suaraku. Dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Itulah harapan dari Yesus sebagai gembala yang agung. Gembala yang baik itu. Dia membawa berita sukacita itu yang dimana tidak ada lagi pengkultusan di situ. Tidak ada lagi batasan antara Yahudi dan non-Yahudi. Dan itu juga digenapi dengan dia memberikan rohnya. Ya, rohnya dan disertai dengan karunia untuk menjangkau jiwa-jiwa orang yang di luar Yahudi itu. Mereka saat itu dimulai titik baliknya ketika roh Allah itu diberikan roh kebenaran itu. Dan roh kebenaran itulah yang menuntun mereka dalam berbagai karunia, hal-hal yang sifatnya mujizat, penyembuhan, dan sampai pada saat itulah yang dilakukan. Dan itulah yang menunjukkan bahwa kasih karunia itu tidak terbatas lagi Bang Suma. Bukan hanya bagi orang Yahudi, bukan hanya bagi orang Israel saja. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, Dia mengasihi setiap orang. Tuhan tidak mengendaki ada satupun di antara manusia yang binasa. Dan itulah kerinduan Tuhan. Dan itulah misi daripada Tuhan melalui Injil itu Bang Suma. Oke. Itu yang saya dapat sampaikan Bang Suma. Kiranya Bang Suma sehat selalu ya. Kalau berbicara tanya jawab tentunya masih banyak. Mohon maaf kalau ada yang salah keliru. Dan prinsipnya begini Bang. Saya sudah juga paham. Namanya juga agama yang terakhir itu yang disebut teman-teman agama yang paling benar. Otomatis yang lain itu salah, agama yang sempurna, otomatis yang lain itu tidak sempurna, itu dalilnya, itu sah-sah saja Bang Suma. Oke, silakan Bang Suma, terima kasih. Oke, baik. Izin turun Bang Suma. Baik. Berkat. Mungkin setelah saya mengurai sedikit. Iya. Oke. Ada dua hal yang sangat penting untuk saya tanggapi dari pernyataan sesi terakhir dari saudara saya ini. Yang pertama tentang penamaan. Anda mengatakan nama itu tidaklah terlalu krusial karena nama itu bukan milik golongan dan seterusnya atau apapun itulah. Pneumahagion itu bisa juga disebut Roh Kudus. Bisa. Tapi ketika berbicara Roh Kudus, kita harus kembali kepada Quran. Roh Kudus itu siapa? Roh Kudus itu malaikat Jibril. Itu asalnya, kata Roh Kudus. Tapi kalau pneumahagion, siapapun bisa mendapatkan gelar ini. Tapi kalau Roh Kudus, gelar itu hanya untuk malaikat Jibril. Kalau Anda mengatakan bahwasanya pneumahagion, suci dan kudus itu sama aja. Tapi Anda harus tahu, nama orang ketika kita terjemahkan sebuah buku, tidak bisa nama orang yang ada di dalamnya ikut diterjemahkan. Tak boleh. Contoh misalnya, ada di mana penulisnya adalah bom-bom.
Sedangkan bom-bom dalam bahasa daerahnya dia artinya adalah zakar hitam. Misalnya, maka di situ dituliskan Makassar 12 Juni 77, bom-bom. Anda kemudian membacanya Makassar 12 Juni tahun 1977, zakar hitam. Gak bisa, Bung, gak boleh. Gak boleh Anda terjemahkan namanya Pak Bom-bom menjadi zakar hitam, meskipun memang zakarnya hitam. Gak boleh. Gak boleh, itu melanggar etika bahasa, apalagi bahasa yang muncul di dalam kitab yang dianggap suci. Nama, tokoh, tempat itu tak boleh diterjemahkan ke dalam bahasa manapun. Makanya kami ketika berbicara mengenai Nabi Muhammad, berbicara mengenai Nabi Ibrahim, berbicara mengenai Daud, berbicara mengenai Yahya, berbicara mengenai Islam, berbicara mengenai Allah, ke dalam bahasa manapun Allah tetap Allah. Bahasa Inggris Allah, Nabi Muhammad masuk ke Inggris Allah, tidak berubah kemudian menjadi kekasih. Tidak, sama seperti tadi, nama Pak Bom-bom jangan diterjemahkan, tak bagus terjemahannya itu. Nah, dengar orangnya nanti marah Ki. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Anda membawa Yohanes 10. Saya terangkan pelan-pelan, Bung. Orang Kristen tidak mungkin domba, mustahil. Oke? Yang pertama, dengarkan ini, camkan baik-baik. Buat teman-teman saudara-saudara Kristen saya juga yang ada di bawah, termasuk Pak Bom-bom yang dari tadi ngintip. Gini, domba itu tidak mungkin Kristen. Pertama, Yeremia 52, Yesaya 52 nomor 1. Orang-orang yang tidak bersunat najis hukumnya masuk ke tanah Yerusalem. Jadi ketika nanti di Yeremia 23 nomor 2 nomor 3, aku akan mengumpulkan domba-dombaku, aku akan mengumpulkan dan menyatukan satu himpunan domba kambingku. Apakah Kristen bisa dihimpun juga ikut ke sana? Tak bisa, karena dia masih pakai helm. Tak bisa. Yehezkiel 44 nomor sunat, haram hukumnya masuk ke dalam bait suci yang ada di Yerusalem. Jadi bagaimana mungkin Kristen ini bisa menjadi domba, sedangkan domba nanti di akhir zaman akan dikumpulkan kembali mereka ke tanah Yerusalem. Kristen mau masuk ke dalam? Tak bisa. Kenapa? Masih meler kulitnya, Bung. Kulitnya masih sedang bicara, kulitnya bicara sendiri. Nah, sekarang berbicara mengenai domba. Anda baca Yeremia 50 nomor 17. Domba sama dengan Bani Israel. Jadi kalau Yesus mengatakan domba-dombaku masih ada lagi di luar kandang, kandang itu maksudnya Galilea, kandang maksudnya tanah Yudea, tempat Yesus mutar-mutar mengajarkan Injil. Itu kandang, yaitu Yerusalem. Masih ada lagi domba-dombaku di luar kandang ini. Maksudnya masih banyak Bani Israel di luar Yerusalem. Di dalam Yehezkiel 5 nomor 12, ketika Tuhan marah kepada Bani Israel, apa kata Tuhan? Israel mati kena sampar, sepertiga mati kena pedang, sepertiga lagi habis kuhamburkan ke seluruh penjuru bumi. Nah, Bani Israel yang dihamburkan ke seluruh penjuru bumi inilah yang disebut domba di luar kandang. Makanya Yesus mengatakan di dalam Matius 5 nomor 10 nomor 9 nomor 10, benar ya? Iya. Dia mengatakan apa? Yesus berpesan agar jangan ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada bangsa di mana Bani Israel itu berserak, kepada bangsa umat Bani Israel. Jadi dia bisa ke Indonesia. Murid Yesus itu bisa ke Indonesia, bisa. Tapi bukan mencari orang Batak, bukan mencari orang Bugis, bukan mencari orang Papua, bukan mencari Bom-bom, bukan. Murid-murid Yesus sampai ke Indonesia mencari keturunan Yakub. Yohanes 10 nomor 5 nomor 6. Sorry, thank you teman-teman yang nyata di bawah. Itu yang perlu saudara paham. Jadi jangan Anda merasa saya ini domba. Lillahi ta'ala, demi Allah langit dan bumi. Kristen bukan domba. Kristen adalah serigala yang nyamar domba. Itu yang perlu saudara pahami. Jadi kalau misalnya masih ada lagi domba-dombaku, oh nggak bisa, nggak bisa. Jangankan ente, Bung, wanita Samaria yang datang kemudian ngemis-ngemis kepada Yesus di dalam Matius 15, apa yang dikatakan? Tuhan, tolong sembuhkan anakku, Tuhan.
Kata muridnya, guru dia dari tadi teriak-teriak, usir dari sini. Nggak layak kemudian. Tidak layak roti yang disiapkan untuk anak-anak Bani Israel diberikan kepada anjing. Wanita itu mengatakan apa kemudian? Benar Tuhan Yesus, tapi bukankah anjing makan sampah yang jatuh dari meja Tuhannya? Coba, bukankah anjing makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya? Apa kata Yesus? Benar sekali imanmu, wahai ibu. Berarti Yesus membenarkan ibu ini adalah anjing. Berarti dia membenarkan di luar Yahudi pemakan sampah. Jadi kalau orang yang sesama Yesus aja percaya kepada Yesus, anaknya disembuhkan, bagaimana ente, Bung? Bagaimana ente? Jadi tolong, mari kita belajar baik-baik. Apakah kita sudah berada pada jalan yang benar, atau hanya ada di dalam jalan yang dibenar-benarkan? Ya, saya kira gitu, saudara Ego Emi. Diskusi kita pada subuh hari ini mudah-mudahan bisa memberikan edukasi khususnya kepada saya dan kepada umat Islam. Bagi saudara cukuplah ini sebagai sebuah pelajaran, pengalaman untuk berdiskusi dengan Bang Suma. Kebenaran, kami punya pertahanan yang kuat bahwa roh kebenaran itu adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sementara di Kristen tak ada satupun senjata yang bisa dipakai untuk membantah atau untuk membenarkan bahwa di kami ada roh kebenaran, yaitu Roh Kudus. Karena Kisah Para Rasul 16 nomor 6 jelas sekali orang-orang Kristen tidak kedapatan jatah disebabkan karena Roh Kudus itu dicegah ya sampai ke Asia. Demikian. Terima kasih.